Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, dimanapun Anda berada, puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat muslim di dunia. Menurut surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 disebutkan bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka ia akan masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dosa besar akan ia dapatkan. Untuk itu pemirsa, untuk menambah keimanan kita dan juga ibadah kita di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita menyimak pembahasan isi Al-Quran di Tafsir Al-Misbah bersama saya Irgi dan tentunya dengan Bapak Quraisy Shihab. Dan di episode kali ini kita akan menuntaskan penjelasan surat Toha, lanjutan dari episode sebelumnya, di mana surat Toha yang akan kita bahas di episode kali ini adalah surat Toha ayat 115 sampai 126. Dan garis besar dari apa yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Quraisy Shihab adalah peringatan Allah kepada umat manusia untuk tidak termakan rayuan dan tipuan iblis. Dan tentunya langsung saja nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Assalamualaikum. Sehat Pak Quraisy? Alhamdulillah. Iya. Dan di studio juga sudah hadir tamu kita yang juga nanti akan bergabung bersama kita di sini. Sudah ada Mbak Intan Sriwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Sumardinata. Assalamualaikum Pak Sumardinata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka ini adalah dari Rumah Singgah An-Nur Muhyam, betul Pak? Dua? Ya, oke. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan kalau begitu langsung saja pemirsa, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas ayat 115 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad a'idna ila adama min qabl fanasi walam najid lahu azma. Sungguh, jadi ini uraian menyangkut Adam setelah diciptakan Allah, setelah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat dan juga iblis agar sujud kepada Adam. Ternyata iblis enggan sujud. Allah memperingatkan ketika itu kepada Adam dan istri beliau bahwa hati-hati. Nah, di sini diulangi hal tersebut. Di sini dikatakan, sungguh kami telah memberi peringatan. Kami telah mewanti-wanti Adam dengan menyatakan ini, sambil nunjuk iblis, ini musuhmu dan musuh pasanganmu. Musuhmu wahai Adam dan musuh istrimu. Hati-hati. Jangan sampai dia menjadi sebab sehingga kamu berdua keluar dari sorga, sehingga engkau wahai Adam akan berpayah-payah. Kita lihat perlahan-lahan. Redaksi ayat ini berkata begini, kami berpesan kepada Adam dan istrinya bahwa ini musuhmu. Jangan sampai dia menjadi penyebab engkau berdua keluar dari sorga, sehingga engkau wahai Adam berpayah-payah. Kenapa dia tidak katakan engkau berdua berpayah-payah? Saya ulangi redaksinya supaya dipaham ya. Jangan sampai iblis ini menjadi sebab sehingga engkau berdua keluar dari sorga, sehingga engkau wahai Adam akan berpayah-payah. Kok istrinya tidak berpayah-payah? Ya kan? Sebentar kita akan kembali ke sana. Mengapa berpayah-payah? Dijelaskan di sini. Di sorga, engkau tidak akan merasa lapar, tidak juga telanjang. Di sorga tersedia makanan, buah-buahan sekalian, pakaian bermacam-macam. Tidak juga engkau akan haus, tidak juga
akan terkena terik panas matahari. Sebenarnya istrinya juga begitu mestinya kan, kalau dia bersama-sama. Tapi kenapa kalau turun ke bumi yang digarisbawahi berpayah-payah adalah suaminya saja? Balik sana. Jawabannya, karena dalam kehidupan rumah tangga itu yang bertanggung jawab untuk memenuhi ketiga hal ini atau keempat hal ini adalah suami. Kalau ada istri berkata, saya mau pakaian, suami wajib memberi dia pakaian yang wajar. Betul? Saya mau makan, suami wajib memberikan kepadanya makanan yang wajar. Kalau istri tidak setuju, dia boleh minta cerai. Jangan ada suami berkata, hei siapkan makanan buat saya, atau kamu kerja untuk makan. Itu hukum. Ya toh? Tapi dari segi kehidupan bersama, ya harus saling bantu-membantu. Tapi itu bukan hukum, itu moral. Ya kan? Nah, ayat ini sudah memberi isyarat bahwa yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami. Dia yang berpayah-payah, istri tidak. Oke. Nah, hal yang kedua yang kita mau lihat di sini atau biasanya dalam bahasa kita sehari-hari, lapar itu digandengkan dengan haus. Lapar dan dahaga. Ya toh? Tapi di sini anehnya, lapar digandengkan dengan telanjang. Innaka alla taju'a fiha, engkau wahai Adam tidak akan lapar di sorga, atau tidak lapar di sorga, tidak juga telanjang. Engkau tidak haus di sana, tidak juga terkena terik panas matahari. Kenapa ini? Kalau saya berkata bahwa lapar dan dahaga, orang bisa menduga bahwa kalau tidak lapar dan dahaga itu memperoleh satu nikmat. Ada orang lapar tidak dahaga. Ada orang dahaga tidak lapar. Nah, jadi ada kaitan antara lapar dan dahaga, tapi bisa juga tidak harus dikaitkan. Nah, di sini dia tidak kaitkan karena ingin menggambarkan bahwa nikmat Tuhan yang diberikan kepada seseorang itu, kalau lapar satu, dahaga satu, telanjang satu, tidak berpakaian, terus tidak punya rumah satu. Nah, apalagi antara haus dan kena terik panas matahari itu ada kaitannya. Semakin terik panas matahari, semakin haus Anda. Kita puasa kalau di musim dingin itu kan tidak haus, atau musim hujan kita tidak terasa haus, tapi kalau panas. Nah, ini yang digambarkan dari satu sisi oleh ayat ini. Dari sisi lain, ayat ini menggambarkan bahwa ada 3 kebutuhan pokok manusia. Dari segi material, apa itu? Sandang, pangan, dan papan. Manusia yang paling tidak harus punya sandang, jangan kelaparan, harus punya rumah, jangan terkena hujan terik panas matahari, dan harus punya pakaian. Ya. Ini baik. Baik, Pak Quraisy. Jadi Allah di sini menekankan tentang sandang, pangan, dan juga papan. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut untuk surat Toha ayat 115 sampai 126 akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Kesadaran menjadikan orang tidak ingin terlihat apa yang buruk. Aurat itu tidak buruk, perlu, tetapi ada waktunya digunakan. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, di mana tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab yang menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab kepada kebutuhan rumah tangga, yang dimana kebutuhan rumah tangga tersebut adalah sandang, pangan, dan juga papan. Minimal 3 hal. Minimal 3 kebutuhan lainnya kan ada ya. Ya. Mau berdandan boleh enggak? Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Ada hal lain lagi yang saya ingin garis bawahi. Lapar dan telanjang digabung, haus dan
tidak mempunyai papan rumah digabung, karena masing-masing ini menggambarkan atau mewakili kesulitan yang nampak dan kesulitan yang tidak nampak. Kita lihat, lapar itu kelihatan atau tidak? Tidak dirasakan. Bagus. Kalau telanjang, Kelihatan. haus itu kelihatan atau tidak? Tidak punya rumah, kelihatan. Tuhan ingin menggabung bahwa kamu itu di sorga tidak akan mengalami kesulitan yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya begitu. Di dunia kamu harus ciptakan ini, wahai Adam. Jangan sampai ada orang menderita lahir dan mati, ya kan? Kalau kamu mengikuti setan, kamu bakal menderita. Bisa jadi penderitaan lahir, bisa juga penderitaan batin. Kita lanjutkan. Lantas setan, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka setan menanamkan bisikan halus ilaihi kepadanya, kepada Adam. Saya ingin garis bawahi lagi. Ada orang yang berkata, ini gara-gara istrinya Adam kita keluar dari sorga. Iya. Banyak yang begitu mempersalahkan perempuan. Kalau ayat kita ini tidak mempersalahkan perempuan. Dia katakan fawaswasa ilaihi. Ilaihi itu maskulin. Setan membisikkan bisikan jahat. Waswasa itu pada mulanya berarti gerincingan halus atau suara gerincingan emas. Orang kalau pakai gelang di kakinya jalan, kedengaran enggak? Iya. Menarik enggak? Iya. Begitulah setan. Memperdengarkan sesuatu yang halus dan menarik. Setan datang kepada Adam dan berkata, maukah engkau kutunjukkan pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak punah? Manusia itu ingin kekal, tidak mau mati, ya kan? Manusia itu ingin berkuasa terus menerus. Sampai-sampai itu di Al-Quran dilukiskan Allah yang menganugerahkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabutnya. Kenapa dia katakan mencabutnya, tidak mengambilnya? Karena umumnya setiap penguasa akan mempertahankan kekuasaan, sehingga perlu dicabut. Dipaksa. Oke. Setan berbisik. Di ayat lain dikatakan, Tuhan sebenarnya melarang kamu memakan pokok terlarang itu supaya kamu tidak jadi seperti malaikat, atau supaya kamu berkuasa dan tidak mati terus-menerus. Dia tanamkan buruk sangka kepada Tuhan. Setan itu kerjanya menanamkan buruk sangka. Bahkan boleh jadi dia tanamkan buruk sangka kepada saya terhadap Anda. Itu dosa pertama adalah buruk sangka. Itu yang digunakan. Maka fa'akala minha, maka keduanya makan pohon itu. Sekarang dia katakan keduanya. Kita bertanya lagi, mengapa setan datang kepada suami, pada Adam? Sebenarnya dia datang juga kepada Hawa, tapi di sini dia ingin garis bawahi tanggung jawab moral suami untuk keluarga. Kalau istrinya gini-gini, wajib suami menegur. Jadi dia datang dulu sama ini, ya kan? Ini redaksi Al-Quran sangat-sangat teliti. Keduanya makan. Maka begitu dia makan, terlihatlah apa yang buruk pada keduanya. Terlihat auratnya. Begitu dia makan, lalu dia sadar, terlihat auratnya, maka keduanya segera mengambil daun-daun sorga dan menempelnya satu daun di atas daun yang lain untuk menutup auratnya. Nah, kita lihat lagi sekarang. Kita bisa bertanya, kenapa dia tempel satu daun di atas daun yang lain? Kalau satu daun transparan masih. Ya. Jangan berpakaian yang transparan. Ya kan? Hal lain lagi. Begitu dia atau keduanya memakan buah terlarang itu, terlihat auratnya. Dia sadar. Bagaimana orang yang sadar?
dia akan tutup aurat. Jadi sebenarnya manusia ini kalau tidak sadar bisa terbuka aurat. Mau lihat contohnya, anak-anak sadar nggak dia bahwa itu buruk? Ya. Enggak, dia buka aurat. Kalau orang dewasa yang sadar, yang setengah sadar, saya biasa lihat perempuan pakai rok mini, ya gitu saya lihat terus dia tutup pakai tasnya. Dia malu juga kan? Kenapa harus tutup-tutupin bot dari semula tutup aurat? Kesadaran menjadikan orang tidak ingin terlihat apa yang buruk. Aurat itu tidak buruk, perlu, tetapi ada waktunya digunakan. Allah tidak melarang dia makan pohon itu, sehingga itu karena belum waktunya. Ada waktunya, ada tempatnya. Ini setan mau mengalihkan, gunakan itu sebelum waktunya, sebelum itu. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatihima wa tafiqa yakhsifani alaihima minal jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam melanggar, berdosa, lengah, sehingga dia tersesat, dia menjauh dari kebenaran. Kenapa Adam lagi? Kenapa dia tidak katakan keduanya tersesat? Sekali lagi tanggung jawab. Tanggung jawab dalam rumah tangga. Baik, Pak Kures, mohon maaf, boleh kita lanjutkan lagi penjelasan berikutnya di segmen berikutnya pemirsa. Dan yang pastinya setelah nanti ada penjelasan lagi dari Pak Kures, kita akan memberikan kesempatan untuk penanya dari masyarakat yang sudah kita tampung. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Apakah kalau dia tidak melanggar itu, dia akan terus berada di sorga atau tidak? Ada orang yang berkata, seandainya ibu kita tidak makan buah huldi itu, kita masih tetap di sorga. Saya katakan tidak. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Toha. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Kures bagaimana iblis menyampaikan tipu dayanya kepada Nabi Adam hingga Nabi Adam melanggar larangan Allah dengan memakan buah terlarang dan diikuti oleh Hawa, istrinya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat dulu. Jadi begitu dia sadar akan kekurangannya, akan sesuatu, dia berusaha menutupinya dan menghiasi dirinya. Ini pangkal tolak dari lahirnya peradaban. Orang peradaban itu bagaimana atau sebenarnya? Kita mau menutupi kekurangan kita. Kita mau indah, ya kan? Kita tidak mau terlihat buruk. Jadi di sini itu pangkal. Nah, memang saya ingin berkata begini. Ada yang bertanya begini. Kenapa toh Adam itu diciptakan, disuruh tinggal di sorga, tiba-tiba diusir ke dunia? Apa karena dia melanggar itu? Nah, yang pertama saya mau berkata begini. Adam itu melanggar. Di dalam ayat ini ada dikatakan apa di sini atau tidak? Dia tidak mempunyai tekad yang kuat untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Sehingga dia belum tahu apa bahayanya iblis ini. Dia walaupun sudah diberitahu Allah bahwa ini musuh kamu, dia belum tergambar secara jelas sampai di mana permusuhan itu. Nah, kalau begitu, ada tidak sedikit dalih bahwa dia melanggar? Belum punya pengalaman. Ya toh? Iya. Kalau kita sudah punya pengalaman atau tidak? Kita lebih banyak pengalaman. Kita sudah lihat, oh ini begini, ini begini. Nah, saya kembali. Mengapa dia disuruh? Mengapa dia diusir? Apakah kalau dia tidak melanggar itu, dia akan terus berada di sorga atau tidak? Ada orang yang berkata, seandainya ibu kita tidak makan buah huldi itu, kita masih tetap di sorga. Saya katakan tidak. Sejak semula,
Sebelum diciptakan, Allah sudah menyatakan kepada malaikat, saya akan menciptakan makhluk sebagai khalifah di bumi. Jadi memang sejak semula kan rencananya di bumi. Nah, lah kenapa ini mampir di sorga dan sebagainya? Nah, dia mampir di sorga untuk memberinya pengalaman. Kamu nanti di dunia itu banyak setan. Lihat akibatnya. Jadi dia turun ke bumi, dia menceritakan pada anak cucunya apa akibat buruk dari setan. Nah, yang kedua, dia di bumi ini diwajibkan membangun bumi ini. Paling tidak dia berkewajiban membangun bumi ini dengan menghadirkan bayang-bayang sorga. Bagaimana bayang sorga? Bagaimana di sorga? Semuanya indah. Semuanya indah. Kebutuhan semua ada. Semua damai. Jadi dia diberi contoh. Jadi dia sebenarnya tidak diusir. Hanya disuruh turun. Fahbita minha. Dia katakan, maka kami usir dia. Turunlah ke bumi. Kamu sudah masuk training center nih. Itu. Jadi dia tidak di bumi. Oke, kita lanjutkan. Dia tidak terusir. Kita lanjutkan. Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian setelah dia berdosa itu, dia sadar Allah memilihnya sebagai nabi dan memberi dia pengampunan dan memberi dia petunjuk. Tentu dia dan istrinya. Oke. Allah memberinya pengampunan. Jadi Adam masih punya dosa atau tidak? Sudah diampuni. Sudah tidak punya dosa. Ada dosa waris atau tidak? Jangankan dosa waris, Adam sudah diampuni, sudah tidak ada dosanya. Nah, itu pandangan Islam. Ya toh? Jadi jangan berkata Adam membawa dosa ke bumi, dosanya diwarisi oleh ada keturunan. Fataba alaihi, Allah memberinya. Allah kembali kepadanya dengan memberikan taubat dan memberinya petunjuk. Lalu Allah berfirman kepadanya, turunlah kamu, ihbita, turunlah kamu berdua dari sorga. Kalian semuanya, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Kalian, manusia, akan menjadi musuh kepada iblis. Iblis seharusnya memusuhi manusia. Manusia mestinya itu. Bahkan bisa jadi antar manusia ada permusuhan. Turunlah ke surga. Tetapi fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Tapi nanti suatu ketika akan datang kepadamu dari Allah, dariku, petunjuk. Maka siapa yang mengikuti secara sungguh-sungguh petunjukku itu, maka dia tidak akan tersesat dan tidak juga akan sengsara. Apa maknanya? Sewaktu di sorga belum ada agama. Agama baru ada di bumi. Jadi waktu Adam disuruh turun, nanti saya akan berikan kamu agama. Ikuti agama itu. Ikuti petunjukku. Kalau kamu ikuti, kamu tidak akan sesat dan tidak akan hidup sengsara. Nah, bagaimana itu Tuhan memberikan banyak pendapat. Saya ingin ambil satu pendapat menyangkut bagaimana agama itu lahir. Manusia pertama tiba di bumi tidak tahu apa-apa. Siapa yang dia lihat? Pertama, indah. Apa yang dia lihat yang kedua? Benar. Apa yang dia lihat yang ketiga? Baik. Dia ada angin sepoi, dia lagi kepanasan. Aduh, baik benar ini. Apa ini? Hah? Dia lihat mawar. Aduh, indah benar ini. Dia lihat bintang, indah benar. Dia mencari apa yang indah, sekaligus benar, sekaligus baik, yang langgeng. Ketika itu dia bertemu dengan Tuhan. Oh, Allah itu maha indah. Allah ini memberikan kita agama dan menghendaki kita untuk selalu indah, selalu benar, dan selalu baik. Itu agama lahir dari
ayat ini yang kita paham. Baru Allah melanjutkan, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit. Walau dia kaya, selalu merasa miskin. Ya, sumpah terus, tidak pernah bersyukur. Dan kelak di hari kemudian kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Dia buta. Ketika itu yang bersangkutan akan berkata, wahai Tuhan, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu waktu di dunia aku melek. Dijawab oleh Allah, ya demikianlah. Telah datang kepadamu ayat-ayatku, lalu engkau meninggalkannya, engkau melupakannya. Nah, kalau demikian, hari ini pun aku melupakan engkau. Begitulah Allah memberi balasan bagi orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat kami, dan sungguh siksa akhirat itu lebih berat dari siksa dunia dan lebih lama atau lebih kekal. Saya kira itu ayat kita. Baik Pak Quraisy, tadi dijelaskan secara detail oleh Pak Quraisy tadi bahwa peringatan Allah kepada Adam dan juga Hawa, dan memang ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Berkaitan dengan ini ada satu pertanyaan yang sudah kita tampung Pak Quraisy, jadi mohon dijawab nanti. Silakan kita lihat sama-sama. Nama saya Zulfa Dinda, profesi mahasiswa Universitas Esa Unggul. Pertanyaan saya adalah, apakah hakikat dari pohon kuldi itu? Baik, apakah hakikat dari pohon kuldi Pak Quraisy? Itu yang minta dijawab nanti oleh penanya tadi, dan jawabannya kita simpan dulu dan dijawab setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ini yang dilarang Allah hanya satu. Jangan dekati pohon itu. Bukan dia berkata jangan dekati semua pohon. Apa maknanya? Baiklah pemirsa, Tafsir Al-Misbah kembali lagi bersama Anda, dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita bersama Pak Quraisy Shihab. Tadi sudah ada pertanyaan dari Zulfa Dinda, Pak Quraisy. Pertanyaannya adalah apa hakikat pohon kuldi? Mohon dijawab Pak Quraisy. Oke, yang pertama dulu saya ingin menyatakan, Allah tidak menjelaskan pohon apa itu. Yang kita ketahui bahwa ada satu pohon yang terlarang. Pohon apa itu? Riwayat bermacam-macam. Ada yang berkata anggur, ada yang berkata apel, ada yang berkata ini. Semua riwayat itu tidak punya dasar yang kuat. Paling tidak dari sisi lain, dari sisi filosofis, kita bisa berkata begini. Sorga itu dinamai oleh Al-Quran Jannah. Jannah seakar dengan kata janin, sesuatu yang tidak tergambar. Majnun itu orang yang tertutup akalnya. Sorga itu tertutup dalam pandangan mata. Nah, Jannah ini dari segi bahasa juga diartikan sebagai kebun yang lebat. Nah, di kebun yang lebat ini banyak pepohonan, ya kan? Nah, ini yang dilarang Allah hanya satu. Jangan dekati pohon itu. Bukan dia berkata jangan dekati semua pohon. Apa maknanya? Larangan Tuhan itu sedikit. Cuma satu yang dia larang. Yang lainnya ada. Kita katakanlah misalnya Allah melarang babi. Yang dia bolehkan? Ada sapi, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada unta, ada kerbau, ada ikan, macam-macam. Simbol bahwa larangannya itu cuma satu. Jadi itu saya kira yang saya bisa kemukakan. Jadi hakikatnya bahwa sebenarnya Allah hanya menggambarkan dari sekian banyak larangan, dari sekian banyak yang boleh dibolehkan, hanya sedikit larangannya. Ya. Baik, mudah-mudahan terjawab Mbak Zulfa tadi. Dan
Bapak Sumardinata sudah ada di sini. Kira-kira ada yang mau ingin ditanyakan kepada Pak Quraisy, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang dikatakan Pak Ustadz, satu, kenapa Adam diturunkan ke bumi, itu untuk ada agama, sedangkan di surga itu belum ada agama. Kenapa di surga itu tidak ada agama, sedangkan begitu ke bumi Adam itu beragama. Banyak perbedaan antara akhirat dan dunia. Banyak perbedaan antara sorga dengan dunia. Satu hal dulu, di dunia ini ada cemburu atau tidak? Ada. Bisa menimbulkan perselisihan atau tidak? Bisa. Di sorga tidak ada cemburu. Di sorga semua damai. Diturunkanlah agama supaya damai. Itu sebabnya semua agama mendambakan kedamaian. Itu lagu yang dinyanyikan oleh semua manusia. Nah, jadi karena di sorga kamu harus bersungguh-sungguh bekerja. Saya bisa bersaing dengan Anda secara tidak sehat untuk mendapat rumah, untuk mendapat kedudukan, untuk ini, untuk gadis, perempuan. Kalau di sana tidak ada cemburu sudah. Di sana semua sudah cantik. Ya kan? Tidak ada cemburu. Di sana, di sorga, apa yang Anda kehendaki sesaat itu juga datang sesuai kehendak Anda. Kalau di sini harus berjuang. Boleh jadi harus melanggar. Nah, supaya tidak melanggar, supaya damai, agama itu kita butuhkan di bumi. Kalau di sana tidak perlu ada agama. Orang akan sholat di sana, akan ruku, akan sujud, bukan karena itu kewajiban lagi, tapi karena senang dengan itu. Kan beda sudah ya? Jadi sebagai panduan dari Allah untuk mendapatkan kedamaian di dunia. Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Sumardinata. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tuhan begitu gembira kalau orang bertobat. Mengulangi dosa, bertobat lagi, Tuhan ampuni. Hanya saja di garis bawah, jangan sampai ketika mengulangi dosa Anda belum sempat tobat. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi bersama Pak Quraisy Shihab di sini. Baik Pak Quraisy, tadi saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Quraisy tadi, bahwa Allah memberikan pengampunan kepada Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Apakah kita manusia ini sekarang apabila sudah berbuat dosa berkali-kali gitu, apakah Allah juga memberikan janji kepada umatnya untuk mengampunkan umatnya apabila mereka bertobat? Iya. Allah antara lain menamai dirinya Ghafur dan Ghaffar. Itu berarti berulang-ulang memberi pemaafan. Yang diberinya pemaafan itu, yang pertama, ada dosa yang Anda lakukan yang dimaafkan Allah karena Anda berbuat baik. Ada orang berkata, saya tadi boleh jadi duduk dengan satu perempuan, tangan saya pegang ininya. Allah bisa mengampuni itu kalau Anda sholat yang baik. Ada dosa yang diampuni Allah dengan syarat Anda bertobat. Syarat bertobat adalah yang pertama, menyesali perbuatan itu, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memohon kepada Allah untuk diampuni. Allah akan ampuni. Bahkan kalau Anda bertobat pada satu dosa, bisa jadi ketika itu Allah langsung mengampuninya. Kalau Anda bertobat untuk kedua kalinya karena menduga belum diampuni, kali ini tobat Anda yang kedua dinilai sebagai ganjaran. Itu dalam Al-Quran ada dikatakan, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah menukar dosanya menjadi kebaikan.
Yang ketiga, Allah sangat senang dari seorang yang bertobat. Nabi melukiskan senangnya Allah itu dengan menyatakan, memberi ilustrasi, ada seorang berjalan di padang pasir dengan untanya, di atas unta itu ada bekalnya, dia kemudian beristirahat, tiba-tiba untanya pergi. Dia terbangun, dia lihat bekalnya tidak ada, untanya hilang. Dia cari, dia tidak temukan. Tapi tidak lama kemudian unta itu datang. Gembira tidak orang ini? Iya. Gembira. Saking gembiranya orang ini, dia lantas berkata, terima kasih ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Salah ngomong. Menggambarkan betapa gembiranya. Tuhan begitu gembira kalau orang bertobat. Mengulangi dosa. Bertobat lagi. Tuhan ampuni. Hanya saja di garis bawah. Jangan sampai ketika mengulangi dosa, Anda belum sempat tobat. Ada enggak orang yang berdosa meninggal tiba-tiba? Ada enggak orang yang berdosa membawa dia punya teman-temannya yang tidak benar di mobil ketabrak mati semuanya? Tidak sempat bertobat ya? Hati-hati. Kalau Anda sempat bertobat dengan syarat-syarat tadi, akan diampuni oleh Allah. Jangan khawatir. Nah, khawatirlah jangan sampai Anda tidak sempat bertobat. Karena kita mati mendadak. Baik Pak Quraisy, terima kasih banyak atas jawabannya. Mbak Intan mungkin ada pertanyaan untuk Pak Quraisy? Oke, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Quraisy mohon disampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan hari ini. Kesimpulannya. Baik. Yang pertama, untuk menghadapi godaan dan rayuan, diperlukan tekad dan kemauan keras membendungnya serta kesabaran menghadapinya. Kita tadi lihat ada melanggar karena tekadnya kurang. Satu. Yang kedua, setan adalah musuh abadi manusia yang menggunakan setiap kesempatan untuk menyesatkan manusia. Setan itu punya langkah-langkah. Langkahnya kecil, tapi banyak. Satu langkah, ini cuma tidak apa-apa nih, cuma gini. Begitu Anda di situ, dia melangkah lagi sampai ini. Oh, tidak apa-apa itu, cuma ngomong-ngomong aja, bercanda aja. Ingat ya? Oh, sudah bercanda, melangkah lagi, pegang deh. Sudah pegang, ini deh, sampai akhirnya berzina. Berzina takut ketahuan, gimana ini? Bunuh. Itu langkah, hati-hati. 3. Kehidupan sorgawi tidak seperti kehidupan duniawi. Di dunia seseorang, lebih-lebih suami selaku penanggung jawab keluarga, harus berpaya-paya menyiapkan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan buat dirinya dan keluarganya. Hal tersebut dapat diperoleh dengan mudah di sorga. Di dunia tidak. 3 kebutuhan pokok faali manusia yang mestinya diusahakan ketersediaannya adalah sandang, pangan, dan papan harus tersedia. Kemudian setan merayu dan menjebak melalui hati dan pikiran manusia. Ia menggambarkan hal-hal yang dapat mendorong manusia melakukan kedurhakaan, antara lain dengan menanamkan rasa takut menyangkut masa depan atau optimisme secara berlebihan. Itu setan begitu. Jangan sampai itu, misalnya dia kata, jangan sedekah, nanti kamu jatuh miskin. Berlebihan. Oh, itu tidak apa-apa, Tuhan kan pengampun. Itu caranya. Keterbukaan aurat mengakibatkan kejauhan manusia dari sorga, dan bahwa ide membuka aurat adalah dampak dari kepatuhan kepada setan. Ini kan. Karena itu dapat dikatakan bahwa tanda-tanda kehadiran setan adalah keterbukaan aurat di hadapan siapa yang tidak boleh melihatnya. Itu dulu ada riwayat pernah Nabi Muhammad SAW waktu pertama awal-awal menerima wahyu itu khawatir, apa ini? Dia beritahu istri beliau Khadijah. Oh, dia bilang, tidak, tapi supaya yakin lagi kamu, beritahu saya kalau malaikat datang. Nabi Muhammad begitu, terus beritahu, ini malaikat ada datang nih saja. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Dia buka auratnya.
di hadapan suaminya, ya kan? Tapi terus dia bertanya, itu malaikat yang kamu lihat masih ada atau tidak? Enggak, dia pergi. Dia tutup lagi auratnya, datang lagi. Jadi dia katakan, oh itu malaikat tidak mau lihat aurat. Ya kan? Nah, kalau setan senang lihat aurat. Nah, setan manusia dan setan jin itu senang lihat aurat. Nah, ini tadi dia suruh orang buka auratnya. Walaupun kita bisa berbicara sampai di mana batas aurat, ya, itu beda pendapat ulama. Menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan istrinya pada saat kesadaran mereka muncul. Begitu terbuka, udah ada yang bilang, oh terus tutup. Itu kesadaran manusiawi menutup aurat. Buruk itu menampakkan aurat. Orang yang tidak sadar yang menampakkan aurat. Sekaligus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran seperti anak-anak di bawah umur, maka mereka tidak segan membuka dan memperlihatkan orang yang tidak sadar. Anak-anak gitu. Selanjutnya, Adam dan pasangannya tidak membawa dosa ke bumi, tetapi telah diampuni Allah setelah mereka memohon ampun. Kalaupun seandainya, sekali lagi seandainya, dia tidak diampuni, maka dosa tersebut dipikulnya sendiri dan tidak dapat diwariskan kepada selainnya atau kepada anak cucu. Yang tidak mengikuti tuntunan Allah akan merasakan kesempitan hidup. Ini karena ketika itu dia mengikuti hawa nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu itu dilukiskan seperti gatal-gatal. Semakin digaruk semakin enak. Ya, tapi apa akibatnya? Borok. Nafsu itu diibaratkan seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Nah, gitu. Karena seorang yang mengikuti hawa nafsunya tidak pernah puas. Dia selalu gelisah karena yang berada dalam ingatannya tidak lain kecuali kenikmatan duniawi. Tetapi karena kehidupan manusia sangat terbatas dan apa yang terbentang di alam raya ini terlihat olehnya masih banyak, maka dia tidak pernah puas. Dan karena itu dia selalu merasa berkekurangan dan hidupnya selalu terasa sepi. Itu tidak pernah puas. Itu sebabnya kata orang, tidak seorang pun yang meninggal dunia yang tidak menyisakan harapan yang belum terpenuhi. Karena ini banyak gitu. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil. Jadi memang kita ini hidup di dunia pasti akan selalu banyak dapat godaan-godaan dari setan ya, Pak Quraisy. Nah, tapi mudah-mudahan pemirsa, untuk Anda yang ada di rumah, apalagi sekarang ini adalah bulan Ramadan, walaupun banyak godaan-godaan yang akan hadir di bulan Ramadan ini, insya Allah kita semua bisa melewatinya di bulan Ramadan ini dan kita bisa mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan ini untuk menahan hawa nafsu. Terima kasih banyak Pak Quraisy dan juga terima kasih banyak Pak Sumarninata, Mbak Intan yang sudah hadir di sini, dan kita juga pastinya akan bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah dengan pembahasan surat berikutnya. Terima kasih sekali lagi, saya Irgi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.